Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada kita agar kita menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya ada di dalam pemeliharaan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita menghormati Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Firman Tuhan pernah mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Adakah saudara menyadari apa yang disampaikan firman Tuhan ini? Berapa banyak orang tidak menyadari hal ini? Bukan mereka tidak tahu bahwa Allah itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Namun mereka merasa bahwa mereka masih baik-baik saja. Meskipun mereka tidak begitu menghormati Tuhan. Bahkan bersikap yang tidak patut kepada Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya bersikap kepada Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik, memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Fir'aun, silakan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu, dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan, karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkanlah orang, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca kisah Tulah di bagian firman Tuhan ini, kita bisa merasakan kengerian yang besar ketika Tuhan menulahi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yakni Mesir pada waktu itu. Munculnya katak-katak dalam jumlah yang tak terhitung dari sungai Nil sampai masuk ke ruang-ruang pribadi, memberitahukan bahwa bagi Tuhan tidak perlu langsung membinasakan mereka yang tidak percaya. Namun tulah itu
membuat mereka hidup dengan tidak nyaman, sehingga mereka pun menyerah dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan murka, apapun yang kita andalkan dalam kehidupan kita dapat menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat ketiga, katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Kita tahu bersama bahwa bagi Mesir, sungai Nil merupakan kehidupan bagi mereka. Karena di sanalah mereka bergantung kepada air sungai Nil itu. Namun kita perhatikan, sungai Nil yang menjadi kehidupan bagi orang-orang Mesir, justru di dalam murka Tuhan, sungai Nil menjadi bencana bagi mereka. Karena dari sana mengeriap katak-katak sekian banyak sampai masuk ke dalam istana raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan berkat itu baik adanya. Supaya kita tahu bahwa hidup kita sesungguhnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita percaya kepadanya. Kita bersyukur kepadanya. Kita menghormati Dia. Kita mentaati Dia. Namun seringkali kita mungkin tidak berlaku seperti itu. Saudara, kita harus menyadari, Tuhan bisa membuat berkat yang kita terima, sesuatu yang kita menggantungkan hidup kita, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyusahkan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita masih menerima berkat yang baik daripada Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang patut kita hormati dalam hidup kita, yang patut kita percaya, karena hidup kita bergantung kepada Dia. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita, janganlah kita menjadi orang yang harus dipaksa menyerah dengan tangan Tuhan yang kuat. Namun marilah kita hidup percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan katak-katak itu akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ia sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Ayat 8 berkata, kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku, daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, Fir'aun, dia bukan seorang yang percaya Tuhan. Namun ketika dia melihat katak-katak itu sedemikian banyak sampai masuk ke tempat pribadi dia, ke tempat pribadi rakyatnya, dia menyerah, saudara. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Marilah kita jangan seperti Fir'aun, yang harus dengan tangan Tuhan yang kuat menekan dia, sampai dia minta supaya Musa mendoakan bangsa Mesir. Bayangkan, saudara, seorang yang tidak percaya Tuhan, tetapi ketika tekanan Allah begitu kuat, dia pun harus mengakui bahwa Tuhan itulah Allah yang sejati. Saudara, bagi kita, janganlah kita berlaku seperti Fir'aun. Saudara, kita tidak perlu
Sampai pada titik di mana Allah harus bertindak sedemikian rupa supaya kita menyerah. Karena sesungguhnya kita tahu Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu sang pemberi hidup dan memelihara kehidupan kita. Masakan kita kepada Tuhan yang begitu mencintai kita, kita harus menyakiti dia. Kita harus melukai dia. Kita harus membuat dia kecewa. Saudara, sikap dan perbuatan yang sepatutnya adalah kita percaya kepada dia. Kita mentaati dia, menghormati dia, mengasihi dia. Karena dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Tidak perlu sampai Tuhan menekan kita dengan tangan yang kuat. Karena sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan yang penuh anugerah kepada kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan kepada kita. Saudara, di dalam ayat 12-15 dikatakan, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun. Dan Musa berseru kepada Tuhan, karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Dan dikatakan, tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara, Fir'aun mengalami kemurahan Tuhan. Tapi setelah dia mengalami kelegaan, dia tetap berkeras hati. Saudara, Fir'aun jatuh kepada mempermainkan kemurahan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat mengatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia menunjukkan kemurahan, kebaikan kepada kita. Supaya kita berbalik kepada dia. Bertobat, datang kepada dia. Dan kembali mencintai dia. Saudara, inilah panggilan Tuhan bagi kita semua. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Supaya kita bisa belajar mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyadarkan kami bahwa Engkau Allah yang maha besar, maha dahsyat. Sehingga kami harus belajar menghormati Tuhan. Namun Engkau juga Allah yang maha baik, supaya kami juga belajar mengasihi Engkau. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami sadar hidup kami pemberian-Mu dan kehidupan kami dipelihara oleh Engkau. Sehingga kami belajar menghormati dan mengasihi Engkau, ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, ajar kami rindu memuliakan Engkau, karena memang Engkau mulia adanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memperingati kami supaya kami jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan adalah bagian Tuhan. Ingin kami dibentuk semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.